Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus lebih bersukacita untuk menunggu setiap kita anak-anaknya datang ke hadiratnya. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Dari pagi hingga sore hari ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu yang sungguh besar. Engkau nyatakan atas setiap kami ya Bapa. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan melakukan setiap pekerjaan, kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan kami mengucap syukur ya Bapa sampai hari ini anugerah Tuhan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang dan kami mau menikmati hadirat Tuhan sore hari ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Allah sumber kuatku, sebab Dia satu-satunya milik kita yang memberikan kekuatan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh haleluya. Mari katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh ke hadapannya. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama katakan sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh haleluya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari
kita. Haleluya. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa Dia satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Oh, Kau kebenaran yang selalu
percaya ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, ada kekuatan. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, Dia Allah sumber kekuatan kita. Di dalam Dia ada damai sejahtera dan sukacita. Mari kita mau sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau meyakini Tuhan hadir atas setiap kita. Kau
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari teguhkan hatimu, naikkan pujian dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Yesus Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Mari naikkan pujianmu padanya. Haleluya. Naikkan sembahmu pada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia memerangi dunia. Haleluya. Terima kasih senantiasa setia atas hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dan setia-Mu. Setiap hidupku aman di tangan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang layak kami tinggikan, kami puji, dan kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Oh, hidup kami ada dalam rencana-Mu, ada dalam tuntunan-Mu, Tuhan. Haleluya. Saya rindu menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat mempertimbangkan, berpikir gitu ya. Saya berencana untuk kembali ke kampung halaman saya tahun depan, gitu ya, semester kenaikan kelas tahun depan saya berencana untuk kembali. Tapi itu masih rencana, saya tidak yakin 100%. Ya dengan rencana-rencana saya, dengan planning saya sudah berpikir merencanakan kalau saya kembali ke sana, saya mau melakukan ini. Saya sudah list, lalu dengan keraguan-raguan, nggak sepenuhnya yakin, saya ngomong sama orang tua saya. Sama mama saya duluan, saya bilang, "Mah, saya mau pulang tahun depan." "Loh, kenapa di situ?" "Nggak apa-apa, pengen pulang aja." Gitu kan. Terus
saya ceritakan planning saya nanti, saya kalau di rumah saya mau seperti ini, saya mau begini, saya mau buat ini dan itu gitu. Setelah itu saya ngomong sama papa saya juga. Dan papa saya waktu itu enggak yang senang banget, juga yang enggak yang setuju. Enggak juga setuju, enggak juga enggak, gimana ya. Ya kayak gitulah, dia hanya menerima, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan kalau kamu mau pulang. Papa akan bantu gitu kan, apa yang sudah kamu rencanakan ya papa akan usahakan untuk bantu gitu. Tapi kembali lagi itu masih dalam rencana ya kan. Sambil berjalan ya udah pak, nanti saya doakan dulu, papa juga dukung dalam doa, mama juga dukung dalam doa. Kalau memang Tuhan izinkan ya udah saya akan kembali tahun depan gitu. Karena saya berpikir, karena memang saya kan sudah selesai kuliah gitu kan, sudah bekerja di sini. Tapi saya pikir-pikir lebih enak kalau dekat dengan orang tua. Ditambah lagi orang tua saya sudah berumur ya, sudah mulai sakit-sakitan gitu. Dan gak ada yang ngurus di rumah karena saudara-saudara saya yang lain sudah masing-masing sibuk dengan keluarganya. Jadi jarang untuk menemui orang tua. Ada tapi cuma sesekali gitu. Jadi saya kalau dengar orang tua sakit pasti ada rasa khawatir dan apa enggak lebih baik saya pulang aja gitu kan. Supaya ada yang temenin mereka, ada yang ngerawat mereka kalau sakit. Cuman jauh dari lubuk hati saya juga ada semacam pertentangan gitu dengan diri saya. Yakin nah kamu mau balik. Ya gitulah, ada keraguan-raguan. Jadi seiring berjalan waktu saya doakan Tuhan, saya punya rencana seperti ini. Saya sampaikan semuanya sama Tuhan, Tuhan saya punya rencana seperti ini, saya mau pulang, saya mau buat ini di sana. Gimana menurut Tuhan? Tolong kasih saya konfirmasi Tuhan, Tuhan setuju atau enggaknya, tolong kasih saya konfirmasi sebelum bulan Oktober, saya bilang gitu. Karena gak mungkin saya ngomong dadakan kan sama kepala sekolah untuk keluar. Gak mungkin karena dari awal pun berjanji kalau mau keluar jangan dadakan gitu. Harus ngomong dari jauh-jauh hari. Jadi seenggaknya 6 bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya udah ngomong. Maka dari itu saya doanya seperti itu gitu ya. Tuhan saya kalau bisa sebelum bulan 10 kasihlah tanda atau apa gitu ya. Supaya saya bisa ambil keputusan dan saya ngomong sama kepala sekolah gitu. Nah kira-kira 1 minggu yang lalu saya telepon lagi orang tua saya. Ternyata mereka akhirnya berpendapat gitu. Kalau papa saya duluan, papa saya bilang menurut papa kamu jangan balik dulu. Kayak belum waktunya aja gitu. Nikmatin aja dulu, fokus dengan pekerjaanmu, pelayananmu yang ada di situ. Kamu fokus, kamu kerjakan dengan baik. Nanti pasti ada waktunya Tuhan akan bilang saatnya kamu pindah ya pindah. Gitu kata papa saya. Karena apa yang mau kamu kejar di kampung itu pun belum ada kepastian gitu ya. Jadi kamu ya perlengkapi aja dirimu dulu lebih baik di sana kata papa saya. Ya sudah, ternyata mama saya juga berpendapat sama gitu ya. Dan ya saya pikir itu jawaban dari Tuhan. Ya sudah akhirnya saya memutus, ya udah kalau gitu saya nggak jadi balik tahun depan. Ya kan nambah lagi nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak tahu. Lihat lagi ke depannya. Saat saya sudah yakin kemarin ya sudah nggak apa-apa. Mulai sekarang fokus dulu. Kerjakan sebisanya, semampunya, ya kan usahakan yang terbaik, apa yang sudah dipercayakan sekarang kerjakan dengan baik. Itu saya ngomong sama saya sendiri. Dan ternyata setelah saya mengambil keputusan itu, enggak semuanya berjalan mulus ya, enggak semuanya aman-aman. Mulai ada sesuatu yang bikin ya, kenapa aku enggak lanjut, nggak balik aja ya gitu-gitu, kembali ingat-ingat lagi, kembali goyah lagi gitu ya. Masih ada keraguan-raguan untuk mau lanjut dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, semua yang kita rencanakan, yang kita lalui nggak ada yang selalu mulus, nggak ada yang selalu berjalan dengan baik. Pasti ada tantangan-tantangan, tapi karena saya sudah mengambil keputusan dan saya yakin juga Tuhan
mengizinkan saya untuk mengambil keputusan itu, Tuhan pasti menolong saya, memampukan saya, menyertai saya untuk melakukan semuanya lebih baik lagi. Ya, saya percaya kita semua pun sudah ada dalam rencana Tuhan, sudah Tuhan rancang, sudah Tuhan sertai semuanya, dan sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Mari kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita mau percaya setiap janji Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita, semuanya akan tergenapi. Janji Tuhan yang selalu menyertai setiap kita, itu tidak akan pernah Dia ingkari, dan kita mau percayai itu sama-sama. Kita mau teguhkan iman hati dan percaya kita sepenuhnya sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan pertolongan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang setiap hari Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Mari Tuhan berbicaralah atas setiap kami ya Bapa. Taruh isi hati-Mu di dalam hati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang setia mendengarkan Engkau sore hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, bahkan mengingatkan setiap kami ya Tuhan akan kebenaran-Mu, akan kasih-Mu, akan pertolongan-Mu ya Tuhan, bahkan akan janji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar bersama-sama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama dari satu kejadian, peristiwa yang ada di dalam perjanjian baru ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya selalu mengatakan hal ini ya. Ada dua hal yang tidak akan luput dari kehidupan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah masalah atau kesulitan. Ya. Jadi selama kita hidup jangan berharap tidak ada kesulitan, jangan berharap semuanya akan berjalan mulus tanpa ada rintangan sama sekali. Jangan. Karena itu tidak mungkin, ya kan? Pasti akan selalu ada hal-hal yang membuat kita harus berusaha lebih keras, harus berjuang lebih giat, ya harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengerjakannya, begitu ya. Jadi kalau kita mendapat masalah, kesulitan, buat saja pemikiran seperti ini. Iya, saya harus melewati hal ini. Karena dengan hal ini kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Saya bisa naik level dan saya bisa terasah untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya, mari kita mau sama-sama membaca dalam dalam Injil Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai 34. Silakan buka Alkitabnya atau lihat dari layar juga boleh. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di dalam perikop ini sebenarnya ada dua kejadian. Yang pertama Yesus membangkitkan anak Yairus. Yang kedua adalah kejadian ini. Seorang wanita yang menderita pendarahan. Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku, menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Judul renungan sore hari ini saya mau berikan yaitu mujizat yang menyelamatkan. Ya, pasti kita sering mendengar ya orang-orang yang mengalami mujizat, bahkan mungkin kita mengalami sendiri mujizat itu. Dan di dalam kisah Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi pun ada banyak sekali mujizat-mujizat yang dia buat. Banyak hal ya. Salah satunya adalah hal ini. Gitu ya. Dan setiap kali mujizat itu dibuat terjadi, pasti itu ketika mereka dalam satu hal yang keadaan yang sulit, baru Yesus nyatakan ya mujizat itu. Seperti salah satunya saya kasih contoh ya, ketika air menjadi anggur di perkawinan yang di Kana, ya kan? Karena mereka sudah kehabisan anggur, jadi air putih dirubah menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang Yesus buat. Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Ya kan cuman itu untuk sekian ribu orang itu. Ya, tapi akhirnya cukup bahkan lebih gitu ya. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang kita dengar. Nah, wanita ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun ya. Pendarahan berkaitan dengan haid ya, kalau yang ada yang di kisah perempuan ini. Haid. Kalau dalam bahasa kedokterannya sekarang saya cari-cari ya, itu namanya menorhagia. Menorhagia itu istilah kedokterannya gitu ya. Artinya pendarahan mens yang berat. Nah, untuk mengalami satu mujizat ya, mujizat itu bisa dinyatakan yang pertama, mujizat terjadi saat ada krisis, saat ada kesulitan, saat ada masalah. Ya. Contohnya yang sudah kita baca tadi, lalu yang sudah saya sebutkan tadi. Krisis yang terjadi saat udah gak ada anggur padahal pesta masih berjalan. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Saat gak ada makanan sama sekali, cuman punya 5 roti dan 2 ikan untuk sekian ribu orang, kalau secara manusiawi gak mungkin, ya kan? Di situ Tuhan nyatakan mujizatnya. Seperti itu ya. Nah, makanya saya bilang jangan sedih. Maksudnya kita harus tetap yakin, berpegang teguh sama Tuhan kalau kita sedang dalam kesulitan, karena di saat itulah Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Gitu. Nah, yang pertama tadi mujizat terjadi saat ada krisis. Kita lihat ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Coba dibuka. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bayangkan saja ya, 12 tahun menderita pendarahan. Kita aja, khususnya ini wanita-wanita ya, kalau datang bulan itu, sebelum datang bulan aja sudah sakitnya minta ampun. Pinggang, perut tuh sudah mulai sakit ya. Apalagi pas hari pertama datang bulan itu sakitnya luar biasa. Sakit sampai lemes, yang buat badan kita sampai lemes gitu ya. Makanya jangan heran kalau lihat cewek-cewek, wanita-wanita kalau datang bulan itu lemes, bawaannya marah, bawaannya suka kebawa emosi gitu ya. Karena saking sakitnya itu jadi kita gampang jadi sensitif ya. Segitu sakitnya, bahkan kadang ada yang sampai pingsan gitu ya, segitu sakitnya.
datang bulan gitu ya. Apalagi si perempuan ini sudah 12 tahun menderita itu, dan itu bukan datang bulan biasa, mens biasa, tapi itu pendarahan. Darah yang keluar melebihi dari seharusnya, ya, porsinya para wanita pada umumnya gitu ya. Kalau normalnya wanita datang bulan mungkin 3 hari, 1 minggu, itu yang saya tahu ya, jangka waktunya. Kalau lebih dari itu kadang-kadang ada sesuatu yang salah kayak gitu ya, atau mungkin bahkan sampai 2 minggu, itulah maksimal gitu ya, itu tergantung. Nah ini 12 tahun ini sudah tidak normal ya, sudah jauh dari kata normal, dan sakit sekali pastinya, namanya pendarahan, pasti badannya lemes, pasti bisa mengakibatkan anemia gitu ya, kekurangan darah ya, dan dikatakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namanya berobat ya, pasti kan bayar apa semua ya kan, sampai habis semuanya untuk dia berobat. Ya sampai segitunya yang dialami oleh perempuan ini ya, krisis sekali ya. Jadi yang pertama, mujizat itu bisa terjadi saat ada krisis. Yang kedua, mujizat itu bisa terjadi ketika kita percaya. Kita lihat ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Garis bawahi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu yang mau saya tekankan di sini ya. Ternyata cerita-cerita kita tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan buat, yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, itu dapat menyelamatkan orang lain. Dapat membuat orang lain juga percaya sama Tuhan. Yang sering kali juga ditekankan oleh Pak Steve di sini, kesaksian kita itu bisa mengubahkan orang. Di sini kita diingatkan lagi, melalui kesaksian, melalui cerita-cerita kita tentang Tuhan, itu bisa meyakinkan orang lain yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan. Di sini wanita ini pun, dia karena sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia dari sakitnya. Keyakinannya bahkan sampai asal kujamah saja jubahnya. Kalau di dalam Matius dan Lukas dikatakan jumbai jubah. Jadi bukan jubahnya, jumbainya kayak selendang atau apa gitu ya. Itu aja. Seyakin itu dan sepercaya itu dia akan kuasa Tuhan. Sampai dia mengatakan hal itu. Asal kujamah saja, pegang aja ini, saya pasti bisa sembuh. Dia bilang kayak gitu. Jadi mujizat itu bisa terjadi kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mampu membuat sesuatu yang sudah hancur, gak ada bentuk, bisa dibentuk lagi. Ya. Mari kita lihat di Roma pasal 10 ayat 17. Di situ juga ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu ya. Kembali lagi, apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, makanya jangan ragu, cerita aja, gak harus hal yang luar biasa, yang hebat, aku mengalami mujizat, gak harus seperti itu. Kalau ada yang seperti itu ya lebih luar biasa lagi ya kan. Cerita-cerita sederhana, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Oh hari ini Tuhan luar biasa menolong saya dalam pekerjaan, itu pun bisa meyakinkan orang. Ya, bisa memberkati orang-orang yang mendengar cerita kita, yang punya kerinduan ya untuk mengenal Tuhan, untuk percaya, untuk mengalami kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat itu bisa terjadi saat kita bertindak. Lihat di ayatnya yang ke-28.
balik ke Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi di tengah kerumunan orang yang banyak itu terjadi di Kapernaum, di tepi Danau Galilea, di mana pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya, mengikuti Yesus. Jadi masih banyak, ramai sekali orang-orang berdesak-desakan katanya di situ, ya kan. Dan perempuan yang sudah menderita pendarahan 12 tahun ini yang pastinya jalan saja sulit ya pasti. Karena badannya sudah lemas, dia berjuang untuk menjamah jubahnya Tuhan. Dia tetap berusaha bisa menggapai jubahnya Tuhan Yesus sampai akhirnya dapat, ya. Dan dengan hal itu dia mengalami kesembuhan. Ketika itu Tuhan Yesus merasakan ada tenaga, ada energi yang keluar dari tubuhnya ketika perempuan ini menjamah jubahnya, gitu ya. Jadi dia melakukan sesuatu, ya. Dia tidak hanya percaya tapi dia mengambil tindakan iman, ya, untuk ya menjamah jubahnya Tuhan ini tadi sampai akhirnya dia mengalami kesembuhan. 3 hal ini yang terjadi, ya, untuk terjadinya satu mujizat pasti ada ketika kita dalam krisis. Lalu yang kedua, ketika kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal itu, dan yang ketiga ketika kita bertindak untuk mendekat, untuk melakukan sesuatu dengan iman kita, percaya Tuhan yang bisa memberkati semuanya, gitu ya. Jadi setelah kita melakukan sesuatu pasti ada hal yang Tuhan berikan, ya. Sama ada kata-kata yang bilang gini, usaha tidak mengkhianati hasil, gitu ya. Saat kita berusaha sungguh-sungguh, kita mau memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, selebihnya serahkan sama Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Jadi tidak hanya Tuhan besok saya mau ulangan tapi gak mau belajar, pasti Tuhan kasih hikmat, gak mungkin, gak bisa, gitu ya. Jadi harus belajar dulu baru serahkan sama Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan akan bekerja di situ. Tapi Tuhan gak mau cukup sampai di situ. Tuhan gak mau kita cukup mengalami mujizat saja. Oh saya sembuh, oh saya mengalami mujizat. Tapi setelah itu ngilang lagi, ya kan. Seperti khotbahnya Pak Anton kemarin. Hidup bagi Tuhan tapi gak hidup bersama-sama dengan dia. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau sampai kita mengalami mujizat. Dan saat kita mengalami mujizat, setelah itu kita diselamatkan. Hidup seseorang yang diselamatkan itu ada perubahan yang dialami, ada hidup baru, meninggalkan kehidupan lama dan hidup semakin mendekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau sampai di situ, Tuhan mau bersama-sama dengan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan saja mau menerima mujizat Tuhan. Bukan saja mau mengalami mujizat Tuhan, tapi kita juga mau senantiasa bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, mau secara pribadi, berkelompok, apapun itu, usaha yang kita lakukan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, seperti itu. Demikian firman Tuhan sore hari ini yang saya sampaikan. Semoga firman ini dapat menguatkan, memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa. Namun sebelum itu kita mau nyanyikan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Hidup
ajar kami Tuhan setiap hari untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Untuk percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Untuk percaya akan mujizat yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Untuk percaya akan rancangan-Mu yang indah atas setiap hidup kami. Untuk percaya dan tetap mengandalkan Engkau saat kami dalam situasi yang sulit. Saat kami dalam masalah yang berat. Saat kami dalam kesehatan yang buruk, saat kami dalam tantangan yang besar Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, percaya akan kuasa-Mu yang besar ya Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau meneguhkan setiap hati kami, meneguhkan setiap hati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan Engkau, yang setia menanti-nantikan Tuhan kehadiran-Mu, yang setia menanti-nantikan lawatan, pimpinan, penyertaan Tuhan setiap hari atas hidup kami ya Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami lakukan ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu bersama-sama di dalam Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, sore hari ini Engkau menilik, melihat setiap kerinduan hati jemaat-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hati, pergumulan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau terlebih tahu apa yang terbaik. Kau terlebih tahu jalan yang terbaik. Kau terlebih tahu jawaban yang terbaik untuk setiap kami ya Tuhan. Yang menantikan jawaban daripada Tuhan. Yang menantikan mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sore hari ini ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini mungkin mengalami sakit Tuhan. Kesehatan memburuk ya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kembali ya Bapa. Segala usaha yang dilakukan, pengobatan ya Tuhan. Obat-obatan yang minum ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati. Engkau yang membuat ya Bapa itu menjadi sarana kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan dengan cara-Mu yang di luar logika kami, di luar nalar kami Tuhan. Biarlah Engkau menyatakannya atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi untuk setiap mereka yang mengalami sakit pada hari ini ya Tuhan. Menyerahkan juga setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang berusaha saat ini Tuhan. Bekerja ya Bapa, menyerahkan setiap pekerjaan, usaha dan apapun yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin masih belajar ya Bapa, masih menempuh pendidikan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang akan terus menuntun, yang akan terus memberkati apapun yang sedang anak-anak-Mu lakukan dan kerjakan saat ini ya Bapa. Engkau yang membuat semuanya berhasil ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kami, dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak, dalam kami bersikap ya Tuhan. Baik itu dengan teman-teman kami, keluarga kami, orang tua, anak-anak kami, bahkan tetangga-tetangga kami ya Tuhan. Bahkan rekan-rekan sekerja kami dimanapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas setiap kami ya Bapa. Ada karakter Kristus, ada nilai-nilai Kristus yang tertanam, yang kami bawa setiap harinya ya Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatunya. Menyerahkan ya Bapa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk Pondok Waras Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin yang ada, kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sana ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun setiap hamba-hamba-Mu sehingga dapat melayani dengan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang ada di Pondok Waras Tuhan, yang pada dasarnya mereka kekurangan kasih, mereka kekurangan kasih sayang. Mereka membutuhkan kasih itu Tuhan. Maka dari itu mampukan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sana Tuhan untuk memberikan
Kasih itu kepada setiap mereka sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, boleh merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan salurkan melalui setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan di sana sebagai usaha untuk menolong anak-anak-Mu yang ada di sana untuk pulih. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semuanya ya Bapa. Biarlah lewat itu semua mereka boleh bertumbuh, mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Bahkan mereka Tuhan boleh dipulihkan keinginan-keinginan hati mereka untuk kembali bekerja, kembali kepada keluarga mereka, bahkan untuk berumah tangga. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati semuanya, Engkau yang menolong supaya Tuhan mereka bisa merasakan itu semua ya Bapa. Tapi kembali lagi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Menyerahkan juga pekerjaan Tuhan yang ada di sekolah ya Bapa. Kami mengucap syukur misi Tuhan boleh terjalankan melalui pendidikan yang ada di tempat ini ya Bapa. Dari PAUD, TK, SD, SMP bahkan SLB yang ada. Kami melihat kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa atas sekolah ini ya Bapa. Terima kasih. Biarlah tangan-Mu terus terulur, tangan-Mu terus memberkati, tangan-Mu terus menolong, menuntun setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk membuat keputusan-keputusan untuk membawa sekolah ini lebih lagi Tuhan memuliakan Engkau. Bahkan setiap guru-guru yang ada ya Bapak, Engkau tambah-tambahkan hikmat, berikan semangat dan sukacita dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Setiap murid-murid yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkati semuanya ya Bapak. Bahkan kerinduan hati kami untuk lebih banyak lagi murid-murid yang mendaftar masuk ke sekolah Pelangi Kasih ini Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas sekolah ini, melihat berkat Tuhan yang melimpah atas sekolah ini, bahkan menyaksikan, mengalami sendiri kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong supaya semuanya Tuhan Engkau tambah-tambahkan lebih lagi ya Bapa. Gereja di tempat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati gembala ya sidang yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hikmat yang boleh Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Membawa gereja ini sampai saat ini Tuhan. Terima kasih para pemimpin gereja yang ada, staf gembala Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati semuanya, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di surga, kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus dan penyertaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.